Asfiksia perinatal merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh terganggunya pertukaran oksigen dan karbon dioksida sehingga menyebabkan kondisi hipoksemia dan hiperkapnia. Keadaan hipoksik iskemik yang diakibatkan oleh asfiksia dapat mengganggu fungsi seluruh organ. Dan bentuk cedera organ tersering dilaporkan adalah hipoksik iskemik encephalopathy. Pada bayi dengan skor Apgar menit ke-5 lebih kecil dari 4, dikatakan bayi tersebut mempunyai resiko tinggi untuk mengalami komplikasi HIE. Cedera hipoksik iskemik otak terjadi dalam dua fase, yaitu fase primer dan sekunder. Pada fase primer, akibat penurunan perfusi dan distribusi oksigen ke otak mengakibatkan beberapa hal seperti peningkatan laju metabolisme anaerob, otak mengalami defisit energi akibat metabolisme anaerob sehingga terjadi akumulasi laktat dan fosfat inorganik. Kondisi ini bila berlebihan akan terjadi kematian sel. Fase primer ini dapat diakhiri dengan kematian sel atau resolusi fungsi otak atau periode laten. Fase sekunder. Apabila cedera otak yang diakibatkan oleh fase primer cukup berat, fase kerusakan neuron akan kembali terjadi setelah 6 hingga 48 jam dari fase primer. Cooling terapi atau terapi hipotermia pada bidang neonatologi merupakan salah satu terapi terbaru dalam bidang neonatologi. Terapi cooling atau hipotermia terapi untuk mencegah pasien-pasien dengan afisia perinatal dengan komplikasi hipoksik iskemia encephalopathy berat. Pada pasien-pasien tersebut biasanya akan terjadi di dalam waktu-waktu yang sangat sempit. Nah, untuk mencegah morbiditas dan mortalitas yang sangat tinggi pada pasien-pasien dengan hipoksik iskemia encephalopathy, maka dilaksanakan terapi cooling di bawah 6 jam. Di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan kita telah melaksanakan terapi cooling atau hipotermi terapi dengan memakai peralatan-peralatan yang lengkap. Seperti kita lihat di sini, kita memakai terapi cooling dengan alat cooling terapi dan kita monitor untuk listrik di otaknya atau EEG-nya dengan memakai AEG. Juga kita lihat di hipoksi perfusi dari otaknya adalah memakai NIRS. Dan kita monitoring secara lengkap semuanya dalam pelaksanaannya. Bagaimana peran-peran terapi hipotermi? Tidak semua bayi dapat dilakukan terapi hipotermi. Terdapat beberapa kondisi khusus yang disyaratkan seperti bayi didiagnosa sebagai HIE sedang berat berdasarkan skor Thomson atau skor Sarnat-Ensarnat atau bila ada fasilitas AEEG terlihat adanya perubahan dari fungsi otak. Anjuran saat merujuk pasien HIE. Tegakkan diagnosis HIE. Tentukan derajat HIE. Hubungi rumah sakit yang akan menjadi tujuan rujukan. Apakah mempunyai fasilitas lengkap untuk terapi hipotermi, dukungan ventilasi, dan sebagainya. Bila ada, maka sangat dianjurkan bayi dirujuk dengan tidak menghangatkan bayinya. Bila bayi tidak mungkin dilakukan terapi hipotermi, dianjurkan pada bayi tersebut tetap dijaga kehangatan tubuhnya.
Di RSAB Harapan Kita ini yang menjadi rumah sakit rujukan banyak sekali menangani bayi-bayi dengan risiko tinggi. Untuk menangani bayi risiko tinggi ini tentunya kita memerlukan pemantauan jangka panjang. Siapa yang bergabung di dalam tim pemantauan jangka panjang ini? Kami berkolaborasi dengan tim perinatologi, neurologi atau kelompok kerja neurologi anak, kelompok kerja tumbuh kembang, dan kelompok kerja lainnya di bagian anak, serta tentunya tim lain seperti psikolog dan terapi serta tim dari rehabilitasi medik. Penting untuk dilaksanakan adalah perujukan dalam kasus-kasus asfiksia perinatal dengan hipoksik iskemia ensefalopati yang berat adalah di bawah 6 jam. Untuk itu maka perlu sekali untuk teman-teman sejawat maupun institusi-institusi rumah sakit di luar dilaksanakannya adalah perujukan di bawah dalam 6 jam untuk memperkecil dan menurunkan angka kematian dan kecacatan, karena selain angka kematian yang akan turun, angka kecacatan dan long term follow up yang terbaik akan kita capai.